Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Bidan Dila. Hari ini aku mau bahas tips dan trik untuk sukses promil setelah haid. Nah, ini aku bikin karena ada beberapa komentar yang menanyakan, Bu Bidan, gimana sih tips dan triknya biar bisa cepat hamil setelah haid? Bagi dong ininya, ilmunya gitu kan. Nah, sebelumnya sih aku udah sempet bikin video mengenai tips promil, tapi itu khusus untuk promil dengan menggunakan dengan mengkonsumsi kurma muda. Nah, sekarang ini aku mau bahas tips promil setelah haid. Nah, apa aja tipsnya? Tonton terus ya Bunda. Memiliki momongan merupakan salah satu harapan dari sebagian besar pasangan suami istri. Pada dasarnya, kehamilan membutuhkan proses pembuahan, yakni mempertemukan sel telur dan sel sperma. Nah, tubuh perempuan itu ya Bun, memiliki sinyal yang dapat dikenali sebagai masa subur. Perlu Bunda tahu, masa subur merupakan waktu yang paling tepat untuk mempertemukan sel telur dan sel sperma. Sebelum Bunda nonton video aku yang ini langkahnya tuh gimana, sebaiknya Bunda nonton dulu video aku mengenai cara menghitung masa subur. Ini sematkan di sini ya Bun, biar Bunda paham dulu tuh gimana sih cara menentukan masa subur. Nanti kalau udah paham kapan waktu masa suburnya Bunda bisa lanjutin video aku yang ini. Nah, gimana, udah paham belum Bun? Setelah Bunda paham mengenai masa subur, ayo kita simak dulu ya penjelasan aku kali ini. Cara cepat hamil setelah haid dapat terjadi dengan mengetahui siklus haid. Nah, siklus haid itu rentang jumlah hari dari hari pertama Bunda haid hingga hari pertama haid di bulan berikutnya Bun. Nah, dengan menghitung siklus haid tersebut dapat diketahui masa suburnya Bunda, yaitu masa di mana saat seorang wanita menghasilkan dan mengeluarkan sel telur dari ovariumnya, atau disebut juga dengan masa ovulasi. Pada masa itulah kemungkinan untuk hamil ini menjadi lebih tinggi Bunda. Selain itu, kita juga bisa dengan mengamati lendir serviks Bun sebagai penanda masa subur. Cairan atau lendir serviks ini setelah haid juga dapat menjadi penanda Bunda mengalami masa subur dan dapat meningkatkan kemungkinan untuk hamil. Lendir serviks akan mengalami perubahan tekstur dan warna. Kemudian kuantitas cairan yang muncul juga tergantung kepada tingkat hormonnya Bunda. Setelah haid, kemungkinan lendir serviks sangat sedikit atau tampak keruh dan lengket. Pada masa ini bukan waktu yang tepat Bunda untuk mencapai kehamilan. Kemudian, lendir serviks akan berubah menjadi lebih jernih dan licin, hampir menyerupai putih telur. Saat lendir ini makin banyak, berarti Bunda makin mendekati masa subur. Kemudian, 3 hari setelah itu, muncullah lendir serviks yang dapat direntangkan 1 atau 2 hari setelah itu. Setelah si lendir serviks yang gak putus tadi, lendir serviks yang keluar itu akan bertambah banyak dan bertekstur licin. Bahkan tidak jarang dapat membuat pakaian dalam menjadi basah. Nah, inilah hari dimana masa subur itu Bunda. Dan waktu inilah yang dapat dimanfaatkan untuk cepat hamil setelah haid. Jika siklus haid tergolong pendek, siklus haidnya Bunda ya, maka lendir serviks yang kita tunggu-tunggu ini akan cepat keluar setelah haid. Tapi sebaliknya, jika siklus haid Bunda panjang, maka lendir serviks yang kita tunggu-tunggu ini akan sedikit lama Bunda. Nah, aku punya beberapa tips untuk mempercepat kehamilannya. Yang pertama, lakukanlah aktivitas seksual secara teratur 2-3 kali seminggu. Yang kedua, untuk meningkatkan kemungkinan hamil, lakukanlah hubungan seksual 1 kali tiap hari menjelang masa subur. Yang ketiga, terapkanlah pola hidup sehat dengan menjaga berat badan, jaga berat badan ideal, kemudian melakukan olahraga teratur dan mengkonsumsi makanan sehat ya. Kemudian yang keempat, minumlah asam folat. Aku udah pernah juga bilang di beberapa video aku, asam folat itu penting terutama untuk meningkatkan kesuburan ya Bunda. Selain untuk mencegah kecacatan pada janin, asam folat juga bisa meningkatkan kesuburan dan bisa dikonsumsi sejak Bunda merencanakan kehamilan.
Kemudian yang kelima, tinggalkanlah kebiasaan tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan obat-obatan bebas yang tidak direkomendasikan. Kemudian yang keenam, hindari penggunaan produk pelumas vagina karena sebagian produk tersebut dapat menurunkan kesuburan. Hindari juga olahraga yang berlebihan, Bunda. Studi menunjukkan wanita yang tidak memiliki kelebihan berat badan melakukan olahraga aerobik dengan intensitas yang tinggi selama lebih dari 5 jam tiap minggu, kesuburannya dapat terganggu, Bun. Kemudian yang kedelapan, tetap membutuhkan kesabaran dari pihak istri maupun suami. Jika perlu, konsultasikanlah hal ini, rencana Bunda ini ke dokter kandungan. Nah, jadi tips yang kedelapannya Bunda konsultasi ke dokter kandungan ya, Bun ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat lagi bikin video selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye.